Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ramadan Berbagi. Baik, pada segmen kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang paling hebat di sore hari ini. Wah, sangat tapi istimewa ngomong-ngomong sekali. nih, Kak Setiadi, Betul. biasanya di bulan puasa itu kan kita harus melakukan segala sesuatunya dengan positif ya. Benar. Mempunyai pikiran yang positif, terus melakukan ibadah-ibadah untuk mendapatkan pahala. Nah, tapi selain itu, kita kan keseringan tuh main gadget ya. Betul sekali. Main HP. Betul sekali. Nah, banyak juga hal-hal yang sebenarnya hal baik dan hal yang tidak baik di dalam handphone ini. Karena memang handphone adalah suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Karena Betul setiap banget. bangun, tidur, bangun, dan tentunya yang dipegang handphone. Handphone ini banyak sekali, baik itu laptop yang punya internet nih. Iya, ada Ngomong-ngomong, internetnya. internet yang sehat nih pada saat puasa ini seperti apa ya? Nah, kali ini kita akan dijelaskan oleh salah seorang narasumber kita yang akan hadir. Mari kita sapa dulu. Selamat sore, Kak Natasha Esterita. Selamat sore Kak Setiadi dan Kak Neneng. Halo Baik. Kak, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke pemirsa, sebelumnya kita kasih tahu dulu Kak Natasha Esterita ini merupakan ketua dari organisasi kaderisasi keanggotaan Sobat Cyber Indonesia. Betul Kak? Betul. Oke Kak, biasa dipanggil apa nih? Biar kita akrab nyapanya. Boleh. Dipanggil Nay boleh, senyamannya aja. Oke Kak Nana ya. Boleh. Baik Kak Nana, di dalam internet sehat saat puasa kira-kira nih mungkin bisa dijelaskan apa itu internet sehat dalam dan aman nih dalam saat berpuasa. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semuanya salam kenal. Juga para pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan. Jadi memang internet sehat dan aman ini lebih mengarah kepada kualitas dari penggunaan internet itu sendiri. Jadi titik beratnya ada pada kita sebagai user, bagaimana bisa menggunakan internet secara sehat dan aman. Nah, sehat dan aman ini seperti apa sih sebetulnya? Jadi kita bisa melihat bahwa internet yang sehat adalah internet atau kemampuan kita menggunakan internet bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak baik untuk diri kita sendiri. Jadi tidak bersifat destruktif tapi konstruktif. Nah, seperti apa kita melakukan internet yang sehat itu? Yang pertama, kita bisa mengendalikan dari durasi penggunaan atau durasi kita terkoneksi dengan internet. Biasanya kan kita suka ngalamin ya kecapean atau mungkin tangan kram, mata kita juga kadang-kadang pegel. Nah, itu adalah udah tandanya kita harus berhenti atau jeda dalam menggunakan internet itu sendiri. Nah, internet yang sehat juga digambarkan dengan konten-konten atau kreasi, informasi, kemudian berita, ataupun hasil-hasil kita mengolah suatu data untuk hal yang positif. Jadi bernuansa atau memuat hal-hal yang mampu meningkatkan kapasitas berpikir kita, kapasitas kita dalam berperilaku, bagaimana kita menumbuhkan kreativitas dan ide-ide yang baru. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang aman ini berarti dari bagaimana kita menjaga privasi data kita sendiri nih. Karena kan kalau di internet kita upload sesuatu atau kita memiliki data pribadi, ini bisa Betul. menjadi konsumsi publik. Nah, kita juga harus bisa berhati-hati dalam menggunakan internet supaya data pribadi kita tidak tersebar dan digunakan dengan tidak bertanggung jawab oleh orang lain. Gitu ceritanya. Subhanallah. Panjang banget ya jawabannya, tapi mudah-mudahan Iya. bisa dimengerti. Kita juga sering kalau ketika megang handphone itu merasa kram, sering jatuh sendiri nih handphone nggak terasa. Karena Sampai ke saking bawah, terlalu tidur ya. lamanya. Betul sekali. Ini yang paling bagus ini berapa waktunya itu berapa menit sih? Jadi sebetulnya nggak ada ukuran baku ya, karena kan tergantung dari usia ataupun kategori pekerjaan. Mungkin misalnya kita yang bekerja kantoran bermain internet bisa 8 sampai 10 jam. Tapi kalau misalnya anak-anak masih sekolah, selepas misalnya sekarang kan sekolah udah online juga ya, kita lewat Zoom meeting atau kita lewat Teams dan lain sebagainya. Sebetulnya durasi bermain anak itu yang paling penting adalah diawasi oleh orang tua. Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya kita nih yang anak-anak muda, generasi remaja ataupun mungkin yang sudah mulai bekerja, sebetulnya 10 jam itu masih oke. Tapi kita udah mulai ada
peregangan sedikit. Jadi misalnya udah 30 menit, 40 menit itu mata dimeremin sedikit. Atau misalnya kita yang di depan laptop berjam-jam mungkin ada ya gerak-gerak sedikit lah biar badannya tuh nggak terlalu kaku gitu. Jadi apalagi kalau yang pernah nggak sih kita kejatuhan HP lagi main ini tiba-tiba jatuh. Betul, pernah. Sering sekali itu tuh kita udah capek. Jadi lebih baik kita dengarkan badan kita dan kita istirahat. Itu. Baik. Nah itu dia pemirsa, jadi kalau udah capek ya istirahat, jangan main HP terus. Oke Kak Natasha, aku pengen nanya nih sesuatu. Kan sebenarnya kalau kita lagi lihat informasi di sosial media itu kan sekarang hampir semua warga, apalagi warganet itu bisa menjadi netizen journalism ya Kak. Nah tapi sebenarnya info-info yang mereka berikan itu terkadang ada pertanyaan bahwa ini informasinya valid atau tidak, hoax atau tidak. Nah, itu bagaimana cara kita bisa membedakan apakah berita yang diupload oleh seseorang tersebut akurat dan tidak menimbulkan hoax, dan kita tidak juga menyebarkan hoax tersebut kepada orang lain. Oke. Nah ini ada beberapa tips nih yang bisa aku bagikan kepada teman-teman. Jadi pertama, kalau kita mau melihat keaslian atau kevalidan sebuah berita atau informasi, yang pertama kita bisa ngecek dulu sumbernya. Nah kalau misalnya anggaplah ada laporan pandangan mata gitu ya, live dan segala macamnya, itu kita bisa mengkonfirmasi antara satu, kita menunggu berita resmi dari situs pemerintah ataupun dari online media yang terpercaya yang sudah diawasi oleh Dewan Pers juga, untuk merilis berita tersebut. Jadi kita nggak langsung membagikan sesuatu yang kita dapat dari forwardan teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat siapa yang bertanggung jawab atas berita tersebut. Jadi biasanya kalau misalnya beritanya dikeluarkan oleh media online ataupun mungkin situs berita di internet, itu pasti ada editornya, ada redakturnya, ada penulisnya. Nah, kita bisa melihat apakah mereka itu mencantumkan identitas. Jadi kita tahu nih penanggung jawab beritanya atau informasinya itu siapa. Nah, kalau misalnya kita melihat kadang mungkin di sosial media, di platform, banyak yang men-share berita-berita atau informasi. Kalau memang belum bisa dibuktikan kebenarannya, ataupun mungkin beritanya betul, tapi cara penyampaiannya atau narasinya salah nih, jadi menggiring opini atau misinformasi, disinformasi, ataupun malinformasi. Nah, kita tidak boleh menyebarkan berita tersebut karena bisa menjadi kesalahpahaman di tengah publik gitu. Jadi yang paling penting itu adalah kita juga belajar untuk mengendalikan diri dan tidak mudah untuk membagikan sesuatu yang kita tuh belum cek keasliannya gitu. Jadi harus lebih aktif dan proaktif dalam membuktikan sebuah informasi sebelum kita membagikannya. Nah, yang paling penting adalah cek dan recheck ya Kak Dana. Jadi sebelum menyebarkan informasi yang kita belum tahu kebenarannya, itu lebih baik kita melihat platform yang memang sebelum sharing sudah diawasi Dewan Pers. Betul sekali Kak Neneng. Selanjutnya Sobat Siber Indonesia dorong peningkatan ekosistem teknologi informasi komunikasi TIK bidang digital nih. Bisa dijelaskan nggak kan? Nah, tapi Kak Dana kita lihat dulu nih, ada slide-nya. Ada artikelnya, boleh ditampilkan. Nah, Sobat Cyber Indonesia dorong peningkatan elektronik TIK di bidang digital. Oke, Kak Nana, bisa dijelaskan terkait artikel tersebut? Oke, jadi memang Sobat Cyber Indonesia ini adalah sebuah wadah ya. Kita menjadi sebuah organisasi yang memang fokus kita bergerak di bidang digital. Kenapa sih kita mungkin kita menyuarakan, meliterasi masyarakat mengenai digital, karena di sekarang ini kita bisa lihat bahwa masyarakat itu tidak bisa lepas dari internet. Dari semua yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur, alarm, kita udah pegang HP. Kita pagi-pagi mau berangkat kemanapun udah pesen aplikasi. Kita udah menggunakan internet dimanapun. Update di status, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, internet ini sekarang menjadi salah satu tolok ukur kita untuk membangun kualitas masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya adalah dengan kita mempersiapkan, mengedukasi masyarakat, kita juga mendorong pemerintah, kita beraudiensi, terus kita juga istilahnya membuka peluang-peluang anak muda untuk menyalurkan kreativitasnya melalui media digital ini. Karena kita juga meyakini bahwa
media digital ini juga merupakan ruang kehidupan kita yang harus kita jaga, mulai dari ekosistemnya, kemudian keamanannya, kemudian kesehatannya, dan juga bisa menjadi media kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih produktif di dunia digital sekarang. Jadi supaya masyarakat ini juga bertumbuh, memiliki peningkatan kapasitas, peningkatan wawasan, sehingga kita bisa memaksimalkan. Kalau mungkin tadi Kak Neneng udah cerita ya, di internet itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, kita membekali masyarakat secara aktif, mulai dari generasi muda sampai generasi senior, untuk memiliki kesadaran, awareness setidaknya, tidak semua berita itu betul loh, tidak semua aplikasi atau platform itu aman loh. Nah, caranya bagaimana sih kita mendefinisikannya itu? Nah, itu melalui literasi dan juga melalui audiensi dengan pemerintah, kemudian dengan instansi swasta dan organisasi-organisasi lainnya. Gitu. Wah, hebat sekali ini Sobat Cyber Indonesia. Tentunya untuk mendorong ya Mbak, ya Kak Neneng, mendorong peningkatan ekosistem teknologi informasi komunikasi. Iya, tadi bisa menyuarakan kreativitas dari kaum milenial. Betul sekali. Dan untuk ada wadah ya, ada wadah untuk para, bukan kaum milenial saja, tapi yang sudah senior, ya, untuk seluruh lapisan masyarakat. Betul bisa sekali. Dan selanjutnya, nah, ini aku mau sharing nih ya, misalnya contohnya kayak sekarang untuk kita lagi di tengah bulan Ramadan, tapi kita ada di tengah pandemi yang mengharuskan kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, jadi Sobat Cyber Indonesia, di bulan ini kita menggagas tentang pesantren kilat digital. Jadi kita memberikan wadah bagi masyarakat berusia 13 sampai 40 tahun untuk juga bisa belajar pendalaman agama, kemudian belajar berdiskusi tentang kitab suci, tentang bagaimana sih kita merayakan atau menjalani Ramadan ini dengan yang maksimal gitu melalui platform digital. Jadi kita menggagas program pesantren kilat digital, kita mendatangkan banyak narasumber mulai dari berbagai bidang, ada dari ekonomi, dari digital, dari komunikasi, dan juga dari pemuka agama. Jadi supaya kita sekalipun di tengah pandemi dan kita lagi lapar-lapar, kadang lagi nahan-nahan jam segini, tapi kita malah meningkatkan kapasitas pemikiran kita bahwa ternyata di pesantren kilat digital ini materinya tuh banyak banget dan teman-teman bisa join, siapa aja pun bisa gabung. Gitu ceritanya. Oke Kak Nana, luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya. Karena waktu kita terbatas nih Kak Nana, terakhir aku mau nanya harapannya dari Kak Nana bagaimana untuk pengguna internet di Indonesia. Oke, kalau harapan aku pribadi untuk pengguna internet Indonesia adalah kita semakin hari semakin dewasa dalam menggunakan internet. Jadi tidak hanya bicara mengenai bagaimana kita mengkonsumsi internet, berita-berita atau informasi, tapi juga kita secara aktif menjadi konten kreator yang positif. Karena sebetulnya setiap dari kita, setiap masyarakat Indonesia, Kak Neneng, Kak Setiadi, merupakan content creator. Mulai dari status WhatsApp, atau mungkin dari status Facebook, dari foto Instagram, sebetulnya itu kita udah jadi content creator. Nah, aku berharap di kedepannya masyarakat Indonesia juga bisa menghasilkan karya-karya yang positif, yang juga bisa membangun dan memperluas wawasan masyarakat Indonesia. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kak Nana atas penjelasannya hari ini, atas sharing-sharingnya. Luar biasa sekali, jadi menambah wawasan kita ya, bahwasanya internet itu bisa digunakan dengan cara yang sehat dan aman. Betul sekali, aman untuk akun kita agar tidak bisa dikoneksi sama orang lain gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah sehat, kita harus menggunakannya dengan cara yang bijak untuk membatasi durasi main handphone kita. Jika sudah lemas ya lebih baik ditaruh aja HP-nya. Kemudian tadi juga ada ini ya, menjaga privasi, bahwa kita tidak boleh yang terlalu mengumbar segala sesuatunya, apalagi terkait privasi kita sendiri ke media sosial. Betul sekali, karena akun kita harus kita jaga, karena kalau bukan dari kita siapa lagi gitu. Betul Kak. Oke pemirsa, nanti kita akan ada kuis setelah ini, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Berbagi.